teman-teman? Well, today we are going to have chapter 2, yaitu conjunction. Jadi hari ini kita belajar ke chapter 2 ya, untuk structure teman-teman, yaitu kata hubung atau conjunction atau konjungsi, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke chapter kedua, saya mau review dulu materi hari pertama, supaya mengecek kembali ya, pemahaman teman-teman dan pengetahuan teman-teman mengenai chapter 1 kemarin. Oke? Jadi di chapter 1, teman-teman kita sudah belajar mengenai kalimat ya, atau sentence, yang mana kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama. Jadi kalimat itu wajib punya yang namanya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat ya teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris verb atau kata kerja itu bentuknya ada 5. Nah, yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary yang diikuti dengan verbnya atau gandengan kata kerjanya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan di soal atau di jawaban ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Ya, jadi jangan terkecoh walaupun mereka verb tapi mereka bukan predikat karena yang predikat hanya verb 1 verb SIS, verb 2 dan auxiliary dan verb seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di structure TOEFL nanti kira-kira seperti ini, dan untuk subjek predikat ini adalah tahap awal atau apa ya teman-teman, atau persyaratan ya. Maksudnya teman-teman harus bisa menentukan subjek predikat di soal structure supaya nanti bisa menentukan untuk bab-bab selanjutnya atau untuk yang lebih kompleks seperti itu, oke? Nah, kalau saya caranya yang paling gampang dicari adalah predikat dulu, teman-teman, di soal. Karena predikat cuma dari satu kelas kata, yaitu kata kerja. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal adakah predikat nggak, teman-teman? Kalau ada yang mana? Kalau nggak ada, ya teman-teman bilang nggak ada. Ada yang is. Iya, that's right. Ada, yaitu is ya, teman-teman. Itu adalah predikatnya, dan is di sini dia berdiri sendiri, artinya dia bukan auxiliary tapi verb murni atau verb inti ya, teman-teman. Intinya dia predikat. Nah, kemudian apakah sudah ada subjek, teman-teman, sebelum predikat? Belum. Belum ada ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Kelihatan sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang E, kalsium. yang alpha, yang kalsium. That's right. Karena kita hanya butuh subjek saja. Kalau yang Bravo itu ada predikat lagi yaitu is, teman-teman. Kita nggak boleh ada dua predikat kalau tidak ada conjunction. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Oke? Intinya kalau cuma ada satu subjek, satu predikat, ya sudah satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Yang kedua mungkin benar ada subjek calcium, tapi ada conjunction which. Nanti kalau diartikan nggak lengkap. Kalau conjunctionnya satu, subjek predikatnya juga cuma satu, nggak boleh ya teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, double predikat ya teman-teman. Berarti delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh, di dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua untuk masalah sentencing atau subjek predikat. Caranya sama, cari predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dicari di soal teman-teman, ada nggak predikat? Belum ada. Belum ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita hutang predikat. Kita harus carikan predikat nanti. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, tarik ke belakang titik-titik. Ada subjek nggak teman-teman? Maksudnya ke depan ya. Ada subjek nggak? Ada. Ada. Ya ada ya. Yang mana teman-teman? Capital for flight. Oke, the capacity for flight. That's right. Kata bendanya adalah di capacity-nya ya, teman-teman. Berarti itu sudah ada subjek, kita kehilangan predikat, cari A, B, C, D yang hanya predikat saja. Berarti jawabannya yang mana?
Ya, that's right. Oke, di chat aja yang menjawab bravo ya. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman ya. Karena kita hanya butuh predikat saja. Oke, kalau yang alpha to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kemudian yang Charlie itu memang benar ya, ada predikatnya yaitu distinguishes, tapi ada conjunction yaitu which. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikat hanya ada satu. Kemudian yang delta verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah ya sudah, berarti jawaban yang bisa hanya yang bravo. Oke. Nah nanti kalau diartikan kapasitas untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Alright, let's go on to number 3. Contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, teman-teman menemukan predikat nggak di soal? Oke, nggak ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita butuh predikat, teman-teman. Oke, kemudian apakah sudah ada subjek? Ada. Yaitu? The Sherman. Oke, the Sherman sampai kita selesai, teman-teman. Sampai nabrak Sherman. preposisi atau kata kerja ya. Berarti yang hurufnya besar semua ini adalah nama. Dia kata benda. Ya, berarti subjeknya the Sherman Antitrust Act atau Undang-Undang Antitrust Sherman, seperti itu. Nah, kita sudah punya subjek, belum punya predikat, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Ya, good job. Jawabannya adalah yang alpha, ya, teman-teman. Nah, kita hanya butuh predikat, right? Dan alpha itu verb 2. Yang bravo di situ in passage, ada preposisi yang setelahnya diikuti kata benda, dia berubah menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, nah ada verb ing, having. Sebelumnya nggak ada to be-nya, Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi verb ing itu supaya dia bisa jadi predikat harus ada to be sebelumnya. Oke. Kalau yang delta sama, verb ing nggak ada auxiliary sebelumnya, nggak ada to be-nya, nggak bisa jadi predikat. Ya sudah, jawabannya yang alpha, ya teman-teman. Jadi nanti kalau diartikan Undang-Undang Antitrust Sherman di tahun 1890 sah atau apa ya, atau disahkan hampir secara bulat melalui Kongres Amerika Serikat. Seperti itu, ya teman-teman. Oke, kita next ke contoh soal keempat dari materi hari pertama. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dicek di soal. Ada nggak predikat, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, berarti kita hutang predikat di titik-titik. Ada subjek nggak, teman-teman? Tidak, Kak. Nggak ada juga ya. Oke, good. Berarti kita hutang subjek dan predikat di situ, di titik-titik, teman-teman. Nah, kita cek aja pilihan A, B, C, D yang ada subjek dan predikatnya. Jawabannya berarti yang mana? Ya, yeah, that's right. The answer is alpha. Ya, jadi jawabannya alpha. Di situ ada subjek yaitu the earth. Predikatnya adalah lies. Artinya berada, bukan berbohong ya, lies di situ, teman-teman. Walaupun lies juga bisa artinya berbohong, tapi di sini lies artinya berada. Kemudian kalau yang bravo itu ada subjek the earth, tidak ada predikat sama sekali, kemudian ditabrak sama conjunction. Nah, nggak jadi kalimat nanti, nggak bisa diartikan, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek the earth, ada predikat lies, tapi ada conjunction that. Nanti nggak selesai kalau diartikan, ada sesuatu yang hilang. Itu subjek predikat lagi. Kalau mau ada conjunction ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek the lying earth tapi tidak ada predikat, ya sudah delta nggak bisa. Fix, jawabannya yang alpha ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan selama, during itu preposisi ya teman-teman. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, contoh soal terakhir untuk materi bab 1 yaitu subjek predikat. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman, dicari di soal ada predikat nggak teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati teman-teman. Karena ada yang menjawab ada juga.
Iya, that's right. Hati-hati ya teman-teman. Di sini ada kata is. Kalau teman-teman menemukan di soal, Oh, is ya. right, ya kan? Jadi kalau ada is, am, are, kalau nggak gitu was, were, teman-teman fix mereka adalah predikat. Oke. Nah, di situ berarti kita punya predikat. Nah, is, am, are, is di sini dia auxiliary. Verbnya adalah deluged, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita sudah punya predikat. Cek dari nomor depan, teman-teman. Ada kata benda nggak sebagai subjeknya is di situ? Yaitu yang mana, teman-teman? Hati-hati, Jupiter itu kepemilikan. Kepemilikan itu kata sifat, teman-teman. Kalau Jupiter aja itu kata benda, planet ya. Tapi kalau ditambahi S itu jadi kepemilikan. Punyanya siapa? Seperti kalau Jupiter punyanya Jupiter, dia kata sifat, teman-teman, menunjukkan kepemilikan. Nah, ada yang menjawab objek, ya, that's right. Subjeknya adalah di kata benda objek di situ. Ya, jadi subjeknya adalah each object, artinya setiap benda. Objek itu artinya sama kayak thing, teman-teman. Jadi each thing atau each object itu setiap benda seperti itu. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, kalimatnya sudah lengkap. Nah, kita nggak tahu di titik-titik isinya apa kalau kita nggak lihat di pilihan ganda. Jadi kalau kita cek pilihan ganda, teman-teman, semua ada turunan dari kata kerja enters atau enter seperti kalau di Indonesia ya. Jadi atau memasuki. Nah, berarti di sini kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena di soal sudah ada predikat. Oke, cari A, B, C, D yang kata kerja tapi tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? C. Yeah, that's Entering. right. The answer is Charlie ya, teman-teman. Yang C, entering. Kenapa? Karena yang alpha, enters, verb SCS. Nanti kalau kita masukkan verb SCS di sini, predikatnya double pemborosan. Ya, teman-teman, nggak bisa juga diartikan nanti. Oke. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Kita nggak boleh ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat kalau nggak ada kata hubung atau conjunction. Nah, hari ini kita akan pelajari conjunction, ya, teman-teman. Kalau yang delta sama kayak yang alpha, error, itu verb 1, fungsinya jadi predikat di dalam kalimat. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat. Nah, berarti jawabannya ya yang Charlie, ya, teman-teman. Seperti itu. Itu nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetik Jupiter atau medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran elektrik atau aliran-aliran listrik seperti itu. Oke, dari kelima latihan mengenai bab pertama, sebelum kita lanjut ke bab kedua, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, untuk subjek predikat itu atau bab pertama yang kemarin kita pelajari itu adalah yang saya bilang tadi ya, itu persyaratan awal atau materi yang paling dasar yang perlu teman-teman kuasai untuk bisa melangkah ke materi-materi yang berikutnya. Karena itu nanti akan dipakai terus, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi hari kedua ya, yaitu mengenai conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction seperti namanya, kata hubung, fungsinya dia jadi penghubung di dalam kalimat atau konektor ya, teman-teman. Nah, konektor sendiri atau conjunction sendiri itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat di dalam satu kalimat. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan satu conjunction di dalam kalimat, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Jadi kalau satu conjunction berarti subjek predikatnya dua. Kalau dua conjunction, subjek predikatnya tiga. Kalau tiga conjunction, subjek predikatnya berarti 4 dan seterusnya. Seperti itu. Karena satu conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, teman-teman. Kemudian, nah contoh nih, misalnya ada di soal seperti ini. Ada teman-teman menemukan ada struktur conjunction, kemudian setelahnya ada subjek, kemudian titik-titik, koma, kemudian diikuti subjek, predikat. Nah, di titik-titik di situ kita kehilangan apa, teman-teman? Salah nggak apa-apa, teman-teman coba dulu. Ya, that's right. Di chat ada yang menjawab. Ya, kita kehilangan predikat ya, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction subjek, titik-titik subjek predikat, nah kita butuh predikat punyanya subjek yang setelahnya conjunction. Seperti itu. Lagi nih, misalkan ada struktur di soal seperti ini. Subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Di titik-titik kita harus isi apa, teman-teman?
Conjunction. Good. Jadi kita butuh penghubungnya ya, yaitu conjunction atau kata hubung. Jadi pilih di ABCD yang conjunction seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Misal saya punya susunan seperti ini, subjek, predikat, conjunction, titik-titik-titik. Di titik-titik kita kehilangan apa, teman-teman? Subjek, predikat. That's right, kita kehilangan subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir saya pakai coret-coretan, teman-teman. Misal, teman-teman menemukan ada seperti ini. Subjek, kemudian predikat, terus diikuti titik-titik-titik. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan ABCD itu sebesit atau sekilas itu ada pilihan predikatnya. Jadi ABCD itu semua ada predikatnya. Jadi kita cari di ABCD yang susunannya bagaimana, teman-teman. Atau kalau kita mau masukkan predikat lagi berarti harus ada apa juga? Ada conjunction. Apakah cuma conjunction? Predikat. Sorry, conjunction? Ya, yeah, that's right. Predikat. Good. Jadi conjunction, subjek, dan predikat. Ya, jadi saya ulangi lagi. Misalnya teman-teman menemukan di struktur soal itu sudah lengkap subjek predikatnya, dan ada titik-titik-titik seperti ini. Oke. Nah, nanti misalnya teman-teman lihat sekilas saja di pilihan ganda itu ada predikatnya. Jadi ada ada kata kerjanya, entah verb 1, entah verb SIS, entah verb 2. Nah, itu nanti teman-teman langsung cari urutannya conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah aturan dasar atau penggunaan dasar dari conjunction, teman-teman. Jadi kalau ada satu conjunction di dalam kalimat, subjek, predikat harus lebih dari satu. Kalau satu berarti ya, maksudnya kalau satu conjunction berarti dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, sayangnya ya, teman-teman, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Atau ada dua jenis conjunction. Yaitu, yang pertama conjunction yang jenisnya adalah fan voice. Yang kedua adalah jenis yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri itu cuma singkatan kok. Jadi F-nya itu adalah for, artinya karena, bukan untuk ya. Karena for yang artinya untuk, dia preposisi. Kalau di sini for artinya yang karena, dia conjunction, teman-teman. Kalau yang A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya but, artinya tetapi. O-nya or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun. S-nya so, artinya sehingga. Kalau disingkat jadinya fan voice. Nah, cuma ada 7 anggota dari fan voice conjunction ini. Oke. Nah, selain konektor atau penghubung, selain fan voice, selain 7 ini ya, teman-teman, itu anggap mereka itu selain fan voice. Jadi keluarga yang bagian kanan. Ya, ada banyak sekali, teman-teman. Nggak cukup kalau dimasukkan ke dalam satu presentasi. Ya, ada banyak sekali. Contohnya sama-sama mau bilang karena. Kalau di fan voice tadi kita punya for. Kalau di selain fan voice kita punya because. Kita juga punya since, artinya karena juga. Selain because sama since kita punya banyak sekali. Contohnya ada when, artinya ketika. Once juga artinya ketika. Us juga artinya ketika. Ya. Kemudian ada where, artinya di mana. Kalau ditambahkan, di situ ada which, who, that juga, teman-teman. Nah, ini saya tebelin dan saya miringin karena ada penggunaan khusus dari which, who, that yang artinya yang. Ya, ini ada penggunaan khususnya. Nanti kita pelajari di hari ke-10. Yang teman-teman perlu ketahui sekarang adalah kata tanya, yaitu salah tiganya adalah which, who, that. Itu dia conjunction. Anggap aja seperti itu, ya teman-teman. Kemudian ada that, itu diartikan bahwa. Oke. Kemudian while diartikan sedangkan. While juga punya arti lain, yaitu di tengah-tengah atau di saat. Kemudian every time atau whenever, artinya kapanpun. Kalau wherever ya berarti dimanapun, seperti itu. Kemudian whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini whose daughter. Nanti artinya yang bla bla blanya. Kalau whose daughter berarti yang anak perempuannya atau yang putrinya, seperti itu. Kemudian ada the way, ada how, ada us, artinya seperti atau sebagaimana. Ya, how juga bisa diartikan bagaimana juga ya, teman-teman. Nah, itu adalah conjunction juga dan masih banyak lagi. Nggak cukup untuk selain fan voice kalau kita masukkan di satu halaman seperti itu. Nah, yang penting adalah bukan apa yang fan voice, apa yang selain fan voice. Yang penting adalah kenapa conjunction ini kok dibagi menjadi dua.
Kenapa kok fanboys ini berbeda dari teman-temannya yang lain seperti itu? Atau kenapa sih conjunction dibagi dua? Karena penggunaannya beda ya, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama, fanboys atau for and nor but or yet so tadi penempatannya di dalam kalimat itu tidak boleh di paling depan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat di soal, berarti kita butuh conjunction, right? Kemudian titik-titiknya itu di paling depan. Nah, kalau teman-teman menemukan ada di pilihan ganda itu diawali dengan fanboys, jangan dipilih. Ya, ada dua kategori yang tidak bisa muncul di paling awal kalimat atau di depan kalimat. Yaitu yang pertama conjunction fanboys, yang kedua adalah predikat. Itu di TOEFL, teman-teman. Jadi predikat tidak mungkin muncul di paling depan. Kemudian conjunction yang fanboys tidak boleh muncul di paling depan juga, seperti itu. Kemudian tapi kalau conjunction yang selain fanboys, itu tempatnya boleh pindah di paling depan. Jadi yang saya bilang tadi kalau teman-teman menemukan dua subjek, dua predikat di soal, titik-titiknya di paling depan, cari conjunction yang selain fanboys. Seperti itu. Atau contoh nih, misalnya dalam bahasa Indonesia saya punya kalimat seperti ini. Karena saya sakit, koma, saya tidak menghadiri seperti itu ya. Saya tidak menghadiri kelas atau saya tidak bisa menghadiri kelas seperti itu. Saya tidak bisa menghadiri kelas. Nah, pertanyaan saya adalah, boleh nggak saya bilang gini, teman-teman? For I'm sick, I cannot attend the class. Boleh nggak kalimat ini? Ya, nggak boleh ya, teman-teman. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada for-nya di depan. Nggak boleh. Ya, that's right. Yang salah adalah kata for-nya. Fanboys tidak boleh di paling depan, ya, teman-teman. Nah, berarti for di situ harus kita ganti pakai because. Jadi yang benar adalah because I'm sick, I cannot attend the class. Nah, kecuali jika kalimat karenanya saya sakit itu di belakang. Jadi misalnya kalimatnya seperti ini. Saya tidak bisa menghadiri kelas karena saya sakit. Nah, misalnya karena di situ tempatnya sudah di tengah. Nah, kita boleh pakai for, ya. Kita juga boleh pakai because. Jadi yang selain fanboys itu boleh di tengah, boleh di awal. Tapi kalau yang fanboys hanya bisa di tengah, seperti itu. Oke, dapat ya, teman-teman? Nah, kemudian perbedaan kedua atau sebenarnya bukan perbedaannya, cuma kesimpulan. Jadi, kalau kita tulis rumus nanti jadinya fanboys itu rumusnya cuma satu. Kalau kita mau menghubungkan dua subjek, dua predikat menggunakan fanboys, bentuk kalimatnya cuma satu. Yaitu subjek predikat, koma, fanboys, jadi salah satu dari fanboys ya. Kemudian subjek predikat. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman, ada 3 bentuk dari kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat atau conjunction subjek predikat koma subjek predikat seperti itu. Nah, itu kenapa kok saya tebelin conjunction subjek predikatnya dan kenapa kok saya pindah-pindah tetap urutannya conjunction subjek predikat, karena setelah conjunction harus urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Atau kalau teman-teman menemukan titik-titik sebelumnya titik-titik pas itu ada conjunction fix, cari di pilihan ganda yang subjek dan predikat. Seperti itu. Oke. Nah, secara dasar materi conjunction sudah selesai. Mungkin sebelum kita ke pengecualian, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan, Mr. Wanda. Okay. I wanna ask something about the fanboy, selain fanboys ya. Tadi bentuknya ada yang subject, conjunction, subject, predicate sama predikat ya. Betul. Itu bisa dicontohkan nggak contoh kalimat seperti apa? Oke, good. Jadi untuk contoh bentuk kalimat yang kedua ini ya, teman-teman. Jadi subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, dalam bahasa Indonesianya misalnya seperti ini. Sebentar ya, ini agak panjang. Jadi misalnya pria yang
bekerja di, misalnya pria yang bekerja di kantor itu misalnya, atau yang bekerja sebagai gitu ya teman-teman, sebagai satpam misalnya, sebagai satpam di pabrik itu memiliki sebuah Lamborghini misalkan, atau Lambo for example ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau kita translate teman-teman, the guy boleh atau the man boleh, pria ya. The guy yang itu karena manusia pakainya who, pakai that juga boleh teman-teman. The guy who, sorry, kalau di sini saya ganti ya teman-teman setelahnya yangnya, karena di sini ini nanti materi kita hari ke-10 sebentar. Pria yang saya temui gitu aja ya. Yang saya temui di pabrik itu kemarin misalnya. Kemarin memiliki sebuah Lambo. Nah, ini the guy who, berarti pakainya whom teman-teman. Jadi the guy whom I met, atau that juga boleh. I met yesterday. Whom I met yesterday memiliki sebuah Lambo. Berarti boleh pakai has, boleh pakai had. Saya paling pilih pakai has karena sampai sekarang masih punya berarti orangnya ya. Has a Lambo. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat kalimat ini ada subjek yaitu the guy. Ya kan? Kata benda. Setelah the guy itu ada conjunction whom, teman-teman. Oke. Kemudian ada subjek I, ya kan? Jadi subjek, conjunction, subjek, ada predikat yaitu met, punyanya I. Kemudian predikat lagi yaitu has, itu miliknya si guy, miliknya si pria tadi. Jadi subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Seperti itu, brother. Gimana Mr. Wanda, apakah dapat dari contoh yang saya barusan berikan? Halo, cek teman-teman. Sorry. Nanti kalau misalnya nanti di soal TOEFL nanti misalnya subjek conjunction nanti bisa langsung ke subjek atau langsung ke predikat aja. Oh, sorry, gimana? Mohon maaf. Oke, gini kalau misalnya di soal TOEFL nanti kalau misalnya kan ada yang subjek, conjunction, subjek lagi gitu. Berarti emang habis conjunction itu langsung di subjek aja ya, nggak bisa langsung ke predikat gitu ya? Maksudnya gimana? Gini, berarti ya, sebenarnya conjunction itu berarti memang langsung ke subjek aja ya, nggak langsung ke predikat gitu ya? Oke. Jangan teman. Nah, sebenarnya ada conjunction yang bisa langsung ketemu sama predikat, yaitu conjunction yang saya hitemin tadi, teman-teman. Nah, tapi itu materi kita hari ke-10 ya. Takutnya teman-teman nanti bingung. Jadi hari ke-10 nanti kita akan belajar mengenai anak kalimat atau dependent clause. Nah, dependent clause itu ada juga penggunaan conjunction yang spesial, yaitu which, who, sama that. Yang mana spesialnya mereka itu bisa langsung diikuti sama predikat. Tapi untuk sekarang, teman-teman nggak perlu pusingkan itu. Yang perlu teman-teman tanamkan di pemahaman teman-teman adalah setelah conjunction harus ada subjek dan predikat. Itu dulu. Karena nanti ada penjelasannya. Kenapa kok which, who, that itu kok bisa langsung diikuti predikat? Itu ada penjelasannya. Dan subjeknya sebenarnya nggak hilang, teman-teman. Nanti ada penjelasannya, ya seperti itu. Gimana? Okay. Dapat ya? Jadi dapat. Ya, tapi benar tadi Mr. Wanda tadi menyimpulkan setelah conjunction berarti langsung ketemu subjek. Jawabannya betul. Harus ada subjek dan predikat setelah conjunction, teman-teman. Untuk sementara itu dulu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain atau mungkin Mr. Wanda lagi juga nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Berarti sudah clear. Kalau nggak ada, sekarang kita ke pengecualian, teman-teman. Nah, pengecualiannya ini adalah spesialnya conjunction fan voice atau penggunaan khusus dari conjunction fan voice. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction fan voice di soal, hati-hati dulu, teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati dulu? Karena fan voice ini tidak selalu menghubungkan dua subjek dan dua predikat. Saya ulangi lagi, dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi walaupun dia bisa ya, contohnya yang fan voice yang menghubungkan dua subjek, dua predikat itu misalnya seperti ini, teman-teman. Saya atau aku, jadi saya suka apel misalnya. Tetapi saya tidak suka
nanas, misal ya teman-teman. Nah, for example, saya suka apel, tetapi saya tidak suka nanas. Ini bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Jangan takut salah dulu, it's okay, kita belajar ya. Saya itu I, right? Suka, Like good job. apple, Oke, but tetapi that's right. I don't like Boleh pakai I don't Pineapple. like, boleh. I don't like pineapple. pineapple. Good. Pineapple. Sorry, kok nggak keluar? Pineapple. Okay, good. Jadi I like apples, but I don't like pineapples. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu udah benar. Nah, itu kalau teman-teman cek sebelumnya but itu ada subjek I, predikatnya like. Setelahnya but itu ada subjek lagi I, predikatnya don't like. Boleh kalimat ini benar, teman-teman, nggak ada yang salah. Ya, but di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi ini tidak selalu. Karena boleh kita pendekkan ketika subjeknya sama. Misalnya nih, I like apples but I don't like pineapples, itu kan subjeknya sama-sama I, teman-teman. Ini boleh kita pendekkan untuk menyingkat karena subjeknya sama biar tidak mengulang-ulang lagi. Walaupun ini juga boleh ya yang sudah kita bahas. Jadi I like apples but I don't like pineapples itu bisa kita pendekkan jadi I like apples but pakai dislike boleh, teman-teman. Don't like juga boleh, but don't like atau do not like boleh. Don't like pineapples. Nah, jadi boleh. Kalau teman-teman lihat setelahnya but, itu nggak ada subjeknya. Dia langsung diikuti, nah predikat don't like. Nah, berarti fanboys but di sini, dia menghubungkan dua predikat saja. Subjeknya enggak, teman-teman. Oke. Dapat nggak maksud saya, teman-teman? Atau dari penjelasan saya barusan mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nah saya ulangi lagi. Atau saya simpulkan dulu untuk ini. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Cara mengeceknya teman-teman lihat. Setelahnya fanboys itu yang di soal ada subjek predikat nggak? Kalau nggak ada subjeknya, misalnya langsung diikuti predikat, berarti cuma menghubungkan predikat saja. Oke, cara mengetahuinya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, untuk contoh lain, contoh lagi untuk aturan ini, misalnya yang pertama nih, turtles and tortoises have a special shell on their back. Kalau diartikan penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka. Nah, kalau kita lihat and di situ, fanboys di situ hanya menghubungkan dua subjek saja. Predikatnya cuma satu, teman-teman, yaitu have. Oke. Nah, berarti kita anggap satu aja. Kalau seperti ini kita anggap satu aja. Oke. Atau fanboysnya jangan dianggap conjunction. Kita nggak perlu subjek predikat lagi seperti itu. Kemudian contoh kedua, octopi have no bones but a beak. Nah, di sini subjeknya cuma satu yaitu octopi, predikatnya juga cuma satu yaitu have. Nah, but di situ fanboys di situ cuma menghubungkan dua objek, teman-teman. Yaitu bones sama beak. Seperti itu. Bones itu arti tulang, beak itu artinya paruh. Jadi ini kalau diartikan gurita itu tidak memiliki tulang namun memiliki sebuah paruh atau tapi paruh seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, contoh lagi. The manager presented the materials concisely and clearly. Pak manajer menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah, dan di situ cuma menghubungkan dua keterangan, yaitu dengan padat dan dengan jelas, teman-teman. Subjeknya cuma satu, yaitu the manager. Predikatnya cuma satu, yaitu presented. Seperti itu. Contoh keempat dan kelima, ini sama, teman-teman. Yang keempat, my room is big but a little dark. Ruanganku itu luas, namun sedikit gelap. Nah, but di situ menghubungkan big, luas, sama dark, gelap. Oke, teman-teman. Jadi subjeknya cuma satu, yaitu my room. Predikatnya cuma satu, yaitu is. Kemudian yang kelima, sama di situ but menghubungkan big sama dark. Bedanya ini di sebelum predikat ya, teman-teman. Kalau adjektif dihubungkan menggunakan fanboys, sebelum predikat berarti dia menjelaskan kata benda karena subjek harus ada subjeknya. Ya, yaitu kata benda. Nah, di situ kata sifatnya menjelaskan kata benda room. Yang mana dua kata sifat yang big sama room-nya dijelaskan menggunakan atau dihubungkan maksud saya, dihubungkan menggunakan fanboys. Subjeknya cuma satu yaitu room,
predikatnya cuma satu, yaitu is. Seperti itu, teman-teman. Walaupun fanboys sekali lagi ya, bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya yang ini, nomor 6. She is not perfect, but I love her. Dia itu tidak sempurna, namun aku menyukainya. Misalnya, di situ sebelum but ada subjek she, kata ganti ya, dia perempuan. Is, itu predikatnya. Setelah but ada subjek I, kata ganti juga, kata ganti orang pertama tunggal, saya artinya. Love, artinya mencintai atau menyukai, seperti itu. Jadi itu predikat. Nah, dari materi kita conjunction, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum ke contoh soal. Kak, izin tanya ya Kak. Berarti Boleh? kalau misalkan objeknya itu jamak, itu harus jamak juga ya Kak ya? That's gini Miss, tergantung gimana ya. Contohnya nomor 2. Nomor 2 itu ada objek no bones, tapi setelahnya but a big, tergantung konteks. Jadi memang kalau no kan kalau lebih formalnya, no itu diikuti jamak. Kalau kata bendanya bisa dijamakkan ya, atau alias bisa dihitung. Itu jamak umumnya. Kayak gitu. Tapi jadi lihat konteks seperti itu, Mas. Tapi misalnya nih, kalau dua-duanya posisinya sama, misalkan menggunakan n, ya betul. Jamak harus dengan jamak. Contohnya nomor 1. N kan harus setara tuh, tidak bertentangan. Nah itu jamak dengan jamak. Kata benda dengan kata benda. Seperti itu. Oke, Gimana? Dapat ya? Oke. Jadi secara bentuk untuk kata benda atau kata ganti misalkan you and I itu kan secara jamak tunggalnya kan udah beda teman-teman. You itu dalam bahasa Inggris dianggap jamak. Jadi untuk bilang kamu itu sebenarnya itu sopan. Orang sana itu nganggapnya kalian. Satu orang itu disebutnya juga kalian. Jadi kayak lebih sopan daripada kita cuma bilang kamu seperti itu teman-teman. Tapi di Indonesia kan beda konteks. Kamu ada satu, kalian ada banyak seperti itu. Kalau di bahasa Inggris enggak. Bahasa Inggris itu sama aja. You and I. You itu kalian, I itu saya. Jadi tergantung konteks seperti itu. Nah, yang perlu mungkin ini yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah ketika fanboys ini menghubungkan dua kata kerja. Nah, kata kerja yang dihubungkan itu harus sama ya. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Harus sama bentuknya itu misalnya seperti ini. Misalnya saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya datang ke sini untuk belajar TOEFL misalnya ya, dan mendapatkan sertifikatnya misalkan. Nah misalkan ada bahasa Indonesia seperti ini. Nah nanti kalau ditranslate, I came here to study TOEFL atau to learn TOEFL, to learn about TOEFL. And, nah ini kan untuk mendapatkan sebenarnya kan, dan mendapatkan atau dan untuk mendapatkan sama aja teman-teman. Nah dalam bahasa Inggris juga sama kok. Jadi seperti itu juga. Jadi untuknya itu boleh teman-teman tulis lagi. Jadi kita juga boleh bilang gini, to get atau to apa ya, to obtain atau to get gitu yang lebih gampang ya, to get the certificate. Nah ini boleh, jadi teman-teman boleh masukkan to get atau cuma teman-teman masukkan kata kerja yang punya artinya saja. Jadi to-nya nggak perlu ditulis lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah sebenarnya and di sini itu menghubungkan dua to verb satu, teman-teman. Jadi to learn sama to get. Tapi to-nya itu boleh dihilangkan yang setelahnya and. Ya teman-teman. Sama misalkan ada auxiliary verb, misalnya saya sedang belajar dan misalkan saya sedang belajar dan apa ya, mendengarkan musik misalkan. Saya sedang belajar dan mendengarkan musik misalkan teman-teman. Nah ini kan kalau ditranslate sedangnya harus jadi to be nanti. I am studying. Nah dan and ini boleh teman-teman tulis lagi M-nya. I'm listening to music. Atau M-nya teman-teman yang kedua hapus nggak apa-apa. Jadi N-nya cuma menghubungkan studying sama listening-nya. Seperti itu. Oke. Gimana? Dapat teman-teman? Yang memang yang sering ditanyakan di TOEFL di structure itu adalah ketika fanboys menghubungkan dua predikat. Itu yang saya sering temuin. Kayak gitu.
Kalau fanboys ya, teman-teman. Oke, jelas ya berarti kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang sekarang kita lanjut ke contoh yang salah, teman-teman, dari penggunaan fanboys. Nah, salah itu ketika conjunction fanboys itu tidak menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Contoh kalimat yang salah adalah I like coffee and happy. Kalau diartikan saya suka kopi dan senang. Ada yang nggak enak di kalimat itu. Di kata apa, teman-teman, yang nggak enak? Ya, yeah, that's right. Di kata happy-nya ya. Jadi didengar pun nggak enak kan tadi. Jadi saya suka kopi dan senang. Masa saya suka senang? Kan nggak enak kalau didengar juga. Nah, berarti happy itu harus kita ganti. Ganti pakai apa? Nah, sebelumnya mumpung ada N, kita lihat sebelumnya N. Ternyata itu kata benda yaitu coffee. Itu objek dari kata kerja like. Ya sudah, berarti happy kita juga ganti jadi noun. Misalnya, I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh. I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit. Misalnya seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, good job. Nah, I like coffee and bread, for example, ya teman-teman. Oke, nice. Sekarang kita ke contoh soal mengenai masalah conjunction ini. Caranya sama. Jadi materi hari pertama harus teman-teman praktekkan terus, ya, walaupun di bab yang lain. Jadi pertanyaan saya nih, di soal teman-teman menemukan predikat nggak? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, ada jawaban ada ya, that's right. Memang ada, teman-teman. Yang mana pertanyaan saya sekarang? Oke, ada dua ya, yaitu went, itu verb 2 dari kata go, sama occurred, itu verb 2 dari kata occur. Oke, nah berarti kita punya dua predikat. Saya tandai dulu, teman-teman, biar nggak lupa. Ini ya, jadi ada predikat pertama, occurred, predikat kedua yaitu went. Kita cek subjeknya mereka, teman-teman. Occurred di situ subjeknya adalah a power failure. Kata bendanya di failure-nya ya. Oke, berarti sudah ada subjek. Went di situ subjeknya adalah the lamps. Nah, berarti kita punya dua subjek, dua predikat, yang mana di sini yang bisa menghubungkan mereka adalah conjunction, alias kita kehilangan conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction, teman-teman. Iya, jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Good job. Nah, kalau yang alpha, then itu artinya pada waktu itu. Then juga bisa diartikan kemudian, yang mana kelas katanya adalah keterangan. Kita nggak bisa pakai keterangan sebagai penghubung. Ya. Kemudian yang bravo, so itu fanboys, conjunction. Pasti ya, kita tahan dulu. Yang cari later itu juga keterangan, artinya nanti. Later juga bisa jadi kata sifat juga, artinya juga nanti ya, teman-teman. Kalau yang delta next itu kata sifat bisa, artinya yang berikutnya. Kata keterangan juga bisa, artinya adalah berikutnya, seperti itu. Atau selanjutnya, seperti itu. Nah intinya kita nggak butuh keterangan, kita nggak butuh kata sifat, kita butuhnya kata hubung. Berarti jawabannya bravo, seperti itu. Nanti kalau diartikan listriknya mati, listrik mati terjadi, atau gimana ya ngomongnya? Mati listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam, seperti itu. Oke, dari contoh soal pertama mungkin ada yang masih kebingungan. Silahkan ditanyakan kebingungannya di mana, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita ke latihan soal kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Adakah predikat di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Oke, ada was dan dismissed. Good. Ada dua predikat, yaitu was sama missed. Oke, teman-teman. Oke, berarti kita punya dua predikat. Cek dulu, subjeknya was sudah ada belum, teman-teman? Jelas belum ya, karena sebelumnya pas itu titik-titik. Berarti kita hutang satu subjek, punyanya was. Subjeknya missed, ada nggak, teman-teman? Ya, yaitu yang I ya. Berarti kita punya nanti kalau di sini kita masukkan subjek, kita punya dua subjek, dua predikat yang membutuhkan conjunction juga. Jadi kita cari conjunction yang selain fanboys diikuti dengan subjek. Berarti jawabannya yang mana? Ya, that's right. Di chat langsung ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang delta, ya, teman-teman.
Since di situ conjunction artinya karena, dia selain fanboys ya, tempatnya di depan nggak apa-apa. Kalau fanboys nggak boleh, teman-teman. He itu adalah subjeknya miliknya was. Oke, nah berarti sudah lengkap ya, conjunction subjek predikat. Nanti kalau diartikan karena dia telat, saya ketinggalan acaranya atau saya ketinggalan janjiannya. Seperti itu. Nah, dari dua contoh soal tadi nih, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya, kalau nggak ada seperti biasa nih. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu waktunya 30 detik di pojok kanan atas ya. Jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, lengkap ya berarti teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Caranya sama, cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada occurs, verb SES ya. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, subjeknya adalah acceleration, kata bendanya. Kata sifatnya di uniform, menjelaskan kata benda, nggak apa-apa. Kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, itu ada predikat lagi, yaitu remains. Artinya sama dengan stay, yaitu tetap. Tapi kalau yang di TOEFL yang lebih formal, yang sering dipakai itu remain untuk bilang tetap, ya teman-teman. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti di situ kita butuh conjunction, right? Cari ABCD yang conjunction, ya teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha, according to. Nah, ini dua kata, teman-teman. Tapi sorry, kelihatannya dua kata, tapi dia sebenarnya satu kata. Kalau kita cek di kamus, according to itu kelas katanya adalah preposisi. Dia satu kata ya, teman-teman, walaupun kelihatannya ada dua. Itu tapi dia satu kata. Artinya according to itu menurut atau berdasarkan. Oke, dia preposisi, kita nggak butuh preposisi. Oke, kemudian kalau yang Bravo, if itu kalau kita cek di kamus, kelas katanya adalah conjunction. Berarti Bravo kemungkinan bisa. Kita tahan dulu, kita cek yang lain ya. Yang Charlie ada with, itu preposisi juga, teman-teman. Sorry, if-nya menutupi. Nah, di situ with itu kelas katanya juga preposisi. Kita nggak butuh preposisi ya, kita butuhnya conjunction. Kalau yang delta under itu juga preposisi, teman-teman. Kalau nggak gitu adverb, artinya ke bawah kalau adverb. Kalau dia preposisi artinya di bawahnya sesuatu. Di bawahnya apa? Misalnya seperti itu. Oke. Nah, berarti yang bisa satu-satunya di pilihan yang bisa jadi jawaban ya cuma Bravo. Ya, berarti jawabannya Bravo. Oke. Nanti kalau diartikan percepatan seragam atau percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2 ya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah. Waktunya 30 detik. Buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Jawaban teman-teman silahkan dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat everybody picks Bravo. Oke, kita cek bersama kalau gitu ya. Cari predikat dulu, di situ ada are, subjeknya children, ya. Tarik, nah sebelum children itu ada conjunction teman-teman, yaitu before. Oke, nah berarti sebenarnya kita butuh subjek predikat lagi kan. Tarik ke belakang setelah koma, di situ ada communicate, verb 1 ya teman-teman. Nah berarti kita butuh subjeknya communicate di situ karena belum ada.
Oke, cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha however itu kelas katanya kalau nggak keterangan dia conjunction. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Kita nggak butuh conjunction juga karena sudah ada conjunction ya teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang bravo they itu kata ganti atau pronoun. Nah digunakannya itu sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah berarti ya sudah bravo kemungkinan bisa. Kita tahan dulu, oke? Kalau yang Charlie furthermore itu adalah keterangan ya teman-teman. Kalau yang delta who itu adalah salah satu dari conjunction yang kita bahas tadi. Sebenarnya dia kalau kita cek di kamus itu bukan conjunction teman-teman. Makanya di structure itu ada namanya written expression. Jadi ada kelas kata yang fungsinya tapi sebagai conjunction di dalam kalimat. Yaitu salah satunya who ini. Oke, atau who itu anggap aja dia conjunction seperti itu ya teman-teman. Nah conjunction kita nggak butuh conjunction lagi. Kita butuhnya subjek. Di pilihan ABCD yang hanya bisa menjadi subjek cuma bravo ya sudah jawabannya bravo. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke number 3. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan delta. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita hutang predikat 1. Oke. Kemudian cek sebelum titik-titik ada subjek atau tidak. Ternyata di situ ada the edible to mushroom, kata bendanya di mushroomnya, ya itu subjek teman-teman. Oke, nah berarti kita hanya butuh predikat. Hati-hati dengan or ya teman-teman. Or di sini tidak menghubungkan dua subjek dua predikat fanboysnya. Kenapa? Karena setelahnya or nggak ada subjek predikat tuh. Dia cuma diikuti kata sifat sama kata benda. Nah berarti or di sini hanya menghubungkan dua kata sifat, yaitu brown coklat warna ya, sama darkish red sama warna juga yaitu merah gelap. Seperti itu. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang predikat saja. Oke, yang alpha, oke, di situ ada predikat yaitu has, teman-teman. Tapi ada conjunction yaitu which. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjeknya cuma satu yaitu mushroom, predikatnya cuma satu yaitu has. Nanti kalau diartikan nggak lengkap, teman-teman. Kemudian yang bravo ada to verb 1 tidak bisa jadi predikat, right? Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat juga. Jawabannya adalah yang delta. Di situ verb SIS ya, teman-teman. Verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Dan kita tadi memang butuhnya hanya predikat. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah, nah ini tarik sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah cap. Jadi sebuah topi yang warnanya merah kegelapan atau coklat lembab ya atau lembut seperti itu, yang berbentuk seperti mirip bantal sofa seperti itu. Oke, jawabannya adalah delta. Lanjut lagi teman-teman ke nomor 4. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ternyata ada yang terjebak ya. Ada jawaban delta, ada juga jawaban Charlie. Oke.
Ternyata banyak yang terjebak, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya buat teman-teman. Ini pengetahuan baru, maksudnya salah nggak apa-apa, kita belajar. Nah, caranya sama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada are. Kalau teman-teman menemukan is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Fix mereka predikat. Oke. Subjeknya adalah gorillas. Kemudian ada predikat lagi yaitu are. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di titik-titik teman-teman tahu ya kita butuhnya apa? Kita butuhnya adalah conjunction. Cari A, B, C, D yang dia adalah conjunction saja. Yang alpha, ada conjunction how tapi ditambahi predikat lagi yaitu are. Bukan ya, teman-teman. Yang bravo, inspire of itu satu kata, teman-teman. Jadi walaupun dia sebenarnya expression ya, atau apa ya, fixed expression itu bahasa Indonesia, ungkapannya udah memang seperti itu. Sama kayak in front of. In front of tulisannya mereka pisah ya, in kemudian spasi front kemudian of, itu kelihatannya 3 kata tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. Kelas katanya preposisi, sama kayak ini. In spite of juga sama, dia satu kata, dia adalah kelas katanya adalah preposisi. Sinonimnya adalah kata despite, artinya meskipun seperti itu atau walaupun, tapi dia preposisi ya. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Nah, kemudian kemudian because. Nah, hati-hati teman-teman. Because sama because of itu beda. Oke. Walaupun secara arti sama, kelas katanya beda. Jadi because of itu satu expression juga sama kayak yang bravo tadi. Karena kalau kita cek di kamus kata because ya, teman-teman, itu ada dua kelas kata. Yang pertama because itu jadi conjunction. Oke. Pasti setelahnya ada subjek predikat lagi kalau because saja. Nah, tapi kalau because yang preposition itu bentuknya because of, teman-teman. Jadi kalau because of itu satu kata, dia kelas katanya adalah preposisi. Hati-hati ya. Jadi kalau preposisi setelah because of nggak boleh subjek predikat, tapi kalau because saja nggak ada of-nya itu harus subjek predikat karena dia conjunction. Oke, tapi kalau because of itu preposition. Oke, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa kita kalau yang delta even though conjunction kita tadi butuhnya hanya conjunction ya sudah berarti jawabannya delta ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan gorila merupakan binatang yang pendiam meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Kalau diartikan seperti itu. Gak apa-apa kita lanjut lagi number 5. Jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo berarti ya. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ada itu selalu butuh kata benda. Kata bendanya adalah live. Nah, berarti di antaranya sama live itu semuanya kata sifat, teman-teman. Oke. Ke belakang lagi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya sudah, berarti di sini kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Karena kalimat wajib punya subjek dan predikat dan di soal nggak ada subjek predikat sama sekali. Nah, teman-teman jangan tertipu dengan N sama N di sini ya. N yang pertama itu menghubungkan lonely sama rat saja. Oke. N yang kedua itu cuma menghubungkan home sama family saja. Tidak ada predikat setelahnya, tidak ada subjek setelahnya. Oke, berarti itu fanboys yang menghubungkan dua bagian kalimat saja, bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, kita cek ABCD yang hanya terdiri dari subjek predikat saja. Yang alpha di situ ada subjek di early prospector, ada predikat live, tapi di sebelumnya subjek ada conjunction yaitu wherever. Kita nggak boleh pakai conjunction karena subjek predikatnya cuma satu, ya teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek yaitu di early prospector, predikatnya adalah lived. Oke, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada predikat did, auxiliary verbnya live, subjeknya di tengah-tengah yaitu di early prospector. Nah, nggak boleh seperti ini ya teman-teman karena nanti jadi kalimat tanya. Jadi kalau subjek pindah predikat pindah sebelum subjek seperti ini auxiliary-nya nanti jadi kalimat tanya.
Contohnya, are you okay? Kemudian contohnya, how are you doing today? How are you feeling today? Nah, itu are you. Itu terbalik ya, karena membuat kalimat tanya. Sedangkan di soal structure tuh kalimat tanya itu tidak akan dipakai. Jadi semua soal structure pasti berakhiran dengan titik, teman-teman. Oke, berarti subjek dulu baru predikat, bukan predikat subjek ya. Charlie nggak bisa. Nah, sebenarnya ada bab ini, teman-teman, namanya not only. Nanti kita bahas di hari ke inversi itu hari keempat ya, pembalikan posisi kalimat. Tapi ada syaratnya nanti ya, hari keempat. Charlie nggak bisa, intinya yang delta ada subjek yaitu dari prospector tapi nggak ada predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya bravo ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani sebuah kehidupan yang kesepian dan keras jauh dari rumah dan keluarganya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Sebenarnya tanpa dicari predikat pun udah ketahuan teman-teman. Yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik itu sebelumnya pas ada conjunction, ya, yaitu while di situ, fix setelahnya subjek sama predikat. Nah, itu bisa jadi cara jalan pintas teman-teman mengerjakan soal, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita analisa satu-satu, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the difference, ya. Kemudian ada conjunction that, subjeknya label, predikatnya is printed. Kemudian ada conjunction lagi while, ya sudah di situ kita butuh subjek sama predikat, ya teman-teman. Cari A, B, C, D yang dia adalah subjek dan predikat. Yang alpha ada predikat is, tapi nggak ada subjeknya ya, karena verb 3 itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri di dalam kalimat itu sudah berubah kelas katanya menjadi kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada predikat, sebelumnya nggak ada subjeknya, kelihatan sekali ya, karena dia dimulai dari predikat langsung, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek yaitu slander, predikatnya is spoken. Nah, berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang delta sama kayak yang bravo, dia langsung dimulai dari predikat, sebelumnya nggak ada subjeknya, delta nggak bisa. Fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu dicetak atau ditulis, sedangkan fitnah itu diucapkan. Seperti itu. Jangan tertipu dengan and di situ ya, teman-teman. And di situ hanya menghubungkan dua kata benda sebagai objek dari preposisi between, yaitu slander sama libel. Oke, itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, karena preposisi itu selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie, good job. Next, number 7, dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada is. Subjeknya adalah the knee, artinya lutut ya teman-teman. Kemudian ada predikat lagi yaitu midst, verb SIS. Subjeknya adalah the thigh bone, tulang paha. Oke, ada dua subjek, dua predikat, berarti harus dihubungkan menggunakan conjunction alias di titik-titik kita kehilangan satu conjunction. Cari A, B, C, D yang dia conjunction saja ya teman-teman.
Kalau dicek yang alpha in itu preposisi ya, preposisi tidak bisa jadi conjunction, nggak beda kelas kata ya, conjunction kata hubung, preposisi itu juga kata preposisi atau kelas kata sendiri seperti itu. Kita nggak butuh preposisi, alpha nggak bisa. Yang Bravo where itu conjunction, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada conjunction where, nah tapi subjeknya ditambahi lagi, double ya teman-teman. Kalau yang Delta ada subjek lagi, kita nggak butuh subjek lagi, tapi butuhnya conjunction. Berarti Delta nggak bisa, fix jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau diartikan, lutut adalah persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut number 8. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis ya teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie. Kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kata kerja ya. Di situ ada auxiliary ya, yaitu can, itu keluarganya modal. Verbnya adalah result, artinya berakibat atau memiliki apa ya, dampak, berdampak seperti itu. Kemudian, nah nggak ada subjeknya. Kafein di sini diikat sama preposisi of. Ini menjadi keterangan teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh subjek. Dan kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Hati-hati dengan conjunction verb and di situ. Dia tidak menghubungkan subjek predikat ya teman-teman. Karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Adanya cuma kata benda objek dari preposisi in. Nah, dia hanya menghubungkan 3 kata benda yaitu restlessness, insomnia, sama delirium. Oke, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh subjek saja. Yang alpha, di situ ada verb ing. Nah, verb ing itu sebenarnya bisa jadi kata benda, teman-teman. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris namanya gerund istilahnya. Tapi teman-teman nggak perlu ingat-ingat ya. Intinya adalah verb ing bisa jadi kata benda. Kalau di depan berarti jadi subjek. Syaratnya harus mengikuti penggunaan kata dasarnya. Kata dasar consuming itu consume, teman-teman. Artinya mengkonsumsi atau menghabiskan. Yang mana mengkonsumsi atau menghabiskan itu butuh objek, butuh kata benda setelahnya. Nggak bisa kita hanya bilang, saya ingin menghabiskan. Terus saya diem. Pasti yang mendengarkan bertanya, menghabiskan apa? Seperti itu. Nah, sedangkan di setelah consuming itu langsung diikuti keterangan, tidak ada objeknya, teman-teman. Ini nggak lengkap gerundnya. Ya, nggak ada objek dari gerundnya supaya lengkap. Bisa jadi subjek. Alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang Bravo, excessive consumption. Nah, ini kata benda murni, consumption ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Karena dia keterangan. Ya. Kalau yang delta itu ada subjek yaitu the consumption. Nah, tapi diikuti predikat lagi. Sedangkan di soal tadi sudah ada predikat yaitu can result. Ini pemborosan predikat. Oke, berarti jawabannya hanyalah yang Bravo yang bisa dimasukkan di titik-titik. Nanti kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein bisa berdampak pada susah tidur, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Ini penyakit psikologis ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Next, teman-teman. Kita lanjut ke number 9. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman. Kemudian kita bahas, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo. Semuanya menjawab Bravo ya.
Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari verb 1 ya. Di situ ada oke, standar di situ kata benda ada e-nya ya. Preposisi of, kata bendanya living. Nah, setelahnya living ada verb 1 yaitu increase. Itu predikat, teman-teman. Subjeknya adalah people's expectations. Oke. Nah, berarti ada subjek, ada predikat. Kalau kita intip di alpha itu ada predikat verb 1 yaitu improve. Bravo itu nggak ada predikat, tapi ada conjunction di situ yaitu since. Charlie ada predikat yaitu improve. Delta juga ada predikat yaitu improve, itu verb 1 artinya membaik. Nah, artinya kalau dimasukkan predikat lagi kita butuh conjunction, subjek dan predikat. Cari ABCD yang conjunction, subjek, predikat, teman-teman. Yang alpha ada subject conditions, ada predikat yaitu improve tapi nggak ada conjunction ya, nggak bisa, teman-teman. Kemudian yang bravo ada subjek yaitu ada conjunction yaitu since, ada subjek yaitu conditions, tapi tidak ada predikatnya. Nggak bisa juga, teman-teman. Yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, tidak ada conjunction, nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada conjunction as, artinya ketika, ada subject conditions, ada predikat improve. Nah, berarti yang bisa kita masukkan ke titik-titik adalah yang Delta, ya. Jadi kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi, kita juga butuh conjunction-nya. Oke, jawabannya Delta. Nanti kalau diartikan, harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman. Nomor 10, dicoba dulu. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alpha. Oke, berarti sudah nggak terjebak ya untuk fanboys ini ya, teman-teman. Oke, good job teman-teman. Jawabannya adalah alpha. Tapi kita cek bersama dulu untuk caranya ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang kita menemukan auxiliary has. Verb-nya adalah verb 3 yaitu consumed. Jadi has consumed itu di tengah-tengahnya disempilin keterangan nggak apa-apa yaitu so far. Misalnya mau ditambahin not juga boleh. Mau ditambahin always juga boleh. Keterangan itu memang tempatnya bisa nyempil-nyempil seperti itu, teman-teman. Intinya sudah ada predikat auxiliary verb. Subjeknya adalah di depan itu ya. The worldwide race. Kata bendanya di race-nya artinya balapan atau persaingan seperti itu. Nah, kita sudah punya subjek, sudah ada predikat. Kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda di situ ada N ya, ada fanboys tuh. Nah, N itu bisa diikuti subjek predikat lagi, bisa juga diikuti yang dihubungkan yang sama. Kita cek aja pilihan ABCD. Nah, pilihan ABCD itu enggak ada subjek predikat, teman-teman. Adanya bentuk turunan dari kata yield. Turunan kata kerja yaitu yield. Ada yielded, itu dia verb 2 atau verb 3. Yielding itu verb ing. To yield itu to verb 1. Nah, kalau yang delta yield-nya ini bukan kata kerja, teman-teman. Karena ada sebelumnya, artinya sebuah. Ya, yield-nya itu kata benda. Karena yield itu memang kalau dicek di kamus, dia bisa jadi verb, kata kerja. Artinya membuahkan atau menghasilkan. Yield juga bisa jadi kata benda, artinya hasil. Atau buah hasil seperti itu. Ya. Oke, nah di sini kata benda kalau yang delta. Nah, delta itu sudah pasti salah karena has itu beda arti dengan has yang disoal. Has yang disoal itu auxiliary, has yang di D itu artinya memiliki, itu verb SCS. Sedangkan kata kerja yang punya arti di di soal itu adalah yang consume-nya, bukan auxiliary-nya tapi consume-nya, ya. Jadi di titik-titik di sini kalau mau diikuti gandengannya kata kerja ya, itu has verb 3 juga atau has-nya dihapus. Jadi verb 3-nya aja. Ya, teman-teman. Nah, dari situ sebenarnya udah kelihatan jawabannya adalah yang alpha. Oke. Kalau yang B yielding itu kalau kita tarik sebelumnya N sampai predikat sama sekali nggak ada verb ing, teman-teman. Berarti nggak bisa kita masukkan verb ing juga di setelahnya. Yang Charlie juga sama, to verb 1. Kalau ditarik sebelumnya N sampai predikat itu nggak ada to verb 1. Berarti setelahnya N nggak boleh dimasukkan to verb 1,
Oke, jawabannya adalah yang alfa. Good job teman-teman. Nanti kalau diartikan persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi kita mengenai conjunction ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum saya tutup. Silakan teman-teman. Dari saya cukup, Kak. Cukup ya, teman-teman yang lain ya juga ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, langsung japri ke saya, oke? Kak, fanboys itu apaan? Maaf karena kelewatan tadi. Oke, jadi fanboys itu singkatan dari jenis conjunction yang penggunaannya agak khusus, agak unik. Jadi tadi di awal conjunction itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama ada jenisnya fanboys, ada juga yang jenisnya selain fanboys. Nah, conjunction fanboys itu singkatan. F-nya itu for, A-nya itu and, N-nya itu nor, B-nya itu but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya so. Disingkat jadinya fanboys. Itu juga conjunction. Berarti cuman penggunaannya aja yang agak beda. Seperti itu. Atau nanti boleh di-review lagi jika teman-teman nanti ketinggalan atau mungkin lupa, nanti bisa videonya ditonton lagi supaya malah lebih bagus ketika sambil teman-teman latihan sambil menyimak kembali yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu supaya nggak hilang teorinya, juga biar teman-teman juga masih ingat yang di kelas disampaikan apa, seperti itu. Gimana, dapat nggak secara garis besar, Mr. Abri? Oke, dapat ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan dari yang saya kasihkan di Google Drive hari kedua berarti ya kalau conjunction teman-teman, menemui kesulitan apapun silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan cukup untuk hari ini. Thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Okay, have a great day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.